Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat M2N, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan matematika kelas 9, yaitu latihan A yang sebelumnya, yaitu untuk nomor 5 sampai nomor 10 insyaallah. Kita mulai ya, bismillah. Untuk nomor 5, bayangan titik A yaitu min 2,5 oleh translasinya min 43 adalah, untuk mencari bayangan tinggal kita jumlah ya, titik asal ditambah dengan translasinya. Berarti min 2 ditambah dengan min 4, lalu 5 ditambah dengan 3. Min 2 tambah min 4 itu min 6. 5 tambah 3 itu 8. Jadi jawabannya untuk nomor 5 adalah min 6,8, yaitu B. Lanjut ke nomor 6. Diketahui titik A 3,2 dan B 9,11. Arah translasi titik A ke titik B adalah, ya ditanya translasinya, yaitu untuk menjawab translasinya kita tinggal kurangkan, yaitu titik akhir atau titik bayangan dikurangi dengan titik asal ya. Jadi tinggal 9 dikurang dengan 3, lalu 11 dikurangi dengan min 2. Jadi hasil translasinya adalah 9 kurang 3 itu 6, 11 dikurang min 2 itu adalah berarti 11 ditambah 2 yaitu 13. Jadi jawabannya adalah A, 6, 13. Kita lanjut ke nomor 7 ya. Sebuah layang-layang KLMN memiliki koordinat K itu 8,6, L itu 10,8, M itu 12,6, dan N itu 10,2. Jika layang-layang tersebut ditranslasikan oleh 5-1, tentukan koordinat bayangannya dan gambarkan bayangannya pada bidang koordinat. Baik, di sini translasinya 5-1, berarti tinggal kita jumlahkan saja ya untuk setiap titiknya KLMN. Dimana berarti untuk mencari bayangan K adalah 8 tambah 5 itu 13, 6 tambah min 1 itu 5. Lalu berikutnya 10 tambah 5 itu 15, 8 tambah min 1 itu 7. Untuk M 12 tambah 5 itu 17, untuk 6 ditambah min 1 itu 5. 10 ditambah 5 itu 15, 2 ditambah min 1 itu adalah 1. Lalu tinggal kita gambarkan ke bidang koordinatnya masing-masing, yaitu di sini ada K 8,6 yaitu berarti 8 ya, ini 8 cara gambarnya ya. Delapan di sini. Kemudian 0,6 berarti di sini gambarnya. Kemudian untuk L 10,8 ini 10, 8-nya sampai sini. Ini L. Lalu untuk M 12,6 berarti 12,6 ini ya. 6-nya di sini berarti ketemunya di sini. Seperti itu untuk menggambarnya. Begitupun dengan bayangannya ya, gambarnya ini. Ini adalah gambar asalnya, ini adalah bayangannya. Seperti itu. Baik, kita lanjut untuk nomor berikutnya, yaitu nomor 8. Segitiga PQR ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangan STU, diketahui P min 1,2, Q 3,2, S 2,3, dan U 3,4. Tentukan koordinat T dan R, tentukan pula translasinya. Nah, untuk menentukan titik T, koordinat T dan R, kita tentukan dulu translasinya ya. Untuk mencari translasi yaitu tinggal kita kurangkan titik bayangan atau titik akhir dikurangi dengan titik asal. Yang bisa kita hubungkan yaitu yang punya titik akhir dan titik asal, yaitu P dengan S ya, sini yang diketahui. P titik asal, S itu sebagai titik akhir. Jadi titik akhir dikurangi dengan titik asal, berarti 2 ya dikurangi dengan min 1, 2 dikurang dengan min 1 berarti 2 ditambah 1 yaitu 3. Lalu min 3 dikurang dengan 2 berarti hasilnya adalah min 5. Jadi hasil translasinya adalah translasinya adalah 3 min 5. Sekarang kita akan mencari titik T. T itu adalah titik apa? T itu adalah titik bayangan dari si Q ya. Jadi kita hubungkan titik asal Q
3,-2, kemudian translasinya adalah tadi 3,-5. Maka hasil dari bayangannya atau titik T-nya adalah, tinggal kita jumlah 3 ditambah 3 itu 6, -2 ditambah -5 itu -7. Jadi titik koordinat T adalah 6,-7. Untuk R itu adalah titik asal dari U ya. Jadi untuk mencari titik asal berarti tinggal kita kurangi, yaitu titik U, titik bayangan dikurangi dengan translasinya. Titik U dikurangi dengan translasinya. Berarti 3 dikurangi dengan 3 yaitu 0. Lalu 4 dikurangi dengan -5. 4 dikurangi -5. Jadi 4 ditambah 5 yaitu 9. Jadi untuk titik R adalah koordinatnya 0,9. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 9. Diketahui segitiga ABC dengan A 0,-3, B 2,2, dan C 4,5. Ditranslasikan sehingga bayangannya adalah aksen -2,1. Tentukan translasinya serta koordinat titik B aksen dan C aksen. Lihat, untuk menentukan translasi berarti tinggal kita kurangi ya antara titik bayangan dengan titik asal, yaitu berarti -2 dikurangi dengan 0, 1 dikurangi dengan -3. Hasilnya adalah -2 kurang 0 -2. Kemudian 1 dikurangi dengan -3 yaitu 4. Jadi ini harusnya -2 ya. Kita kasih ya, di sini harusnya -2. -2 4 jadi translasinya ya. Kemudian berarti tinggal titik B aksen ya. Kita tinggal tambah B itu titiknya adalah 2,2, tinggal tambah dengan translasinya. Berarti 2 ditambah -2 lalu 2 ditambah dengan 4. Yaitu hasilnya 0,6 untuk titik B aksennya. Kemudian untuk C aksennya berarti titik C itu 4,5. Tinggal kita jumlahkan dengan translasinya -2 4. Yaitu berarti 4 ditambah -2 hasilnya 2, 5 ditambah 4 itu hasilnya adalah 9. Jadi untuk C aksen adalah 2,9. Baik, berikutnya untuk nomor 10 ya. Kita baca soalnya. Seorang polisi yang berada di titik Q hendak menangkap seorang pencuri yang bersembunyi di komplek perumahan. Berdasarkan pemantauan diketahui bahwa pencuri bersembunyi di titik P. Ya, jadi ini pencurinya, polisinya adalah ini posisinya. Diketahui bahwa pencuri bersembunyi di titik P dan hendak kabur menuju titik R. Itu pencuri ini akan kabur ke sini ya. Seperti gambar 3.12 ini. Tentukan pasangan bilangan sebagai translasi perpindahan pencuri dari titik P menuju titik R. Ya, kita ditanya translasinya. Kita bisa menggunakan pergeseran ya. Yaitu dari titik P menuju titik R ya. Berarti kan geser ke kanan ya. Berarti kita lihat aja 1, 2, 3 untuk X-nya 4, 5, 6. Jadi bergesernya X-nya sejauh 6 ke kanan berarti kan positif ya. Positif 6. Lalu untuk Y-nya bergeser ke atas berarti positif juga ya. 1, 2, 3, 4. Yaitu berarti translasinya adalah 6, 4. Seperti itu. Atau kita bisa menggunakan cara untuk mencari translasi titik akhir kurangi titik awal. Titik akhir di sini kan adalah berarti berapa ini? Ini X-nya 3, ini Y-nya 5. Berarti di sini 3,5 gitu ya. Kemudian untuk P-nya yaitu di sini -3,1. Tinggal kita kurangi. Ya, seperti itu. Titik akhirnya dikurangi dengan titik awal, yaitu di sini saya menuliskan 3,5. Untuk R-nya, P-nya -3,1 ya. Tinggal kita kurangi, hasilnya adalah 3 dikurangi dengan -3 itu hasilnya adalah 6, 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Kalau mau dengan cara dikurang seperti itu ya. Jadi jawabannya sama yaitu 6, 4 translasinya. Kemudian yang B, jika polisi tersebut menggunakan translasi yang sama yaitu translasi ini
menggunakan translasi yang sama dengan translasi kaburnya pencuri, yaitu ini translasinya, apakah polisi dapat menangkap pencuri tersebut? Ya, jawabannya adalah tidak. Kita bisa cek, yaitu translasinya 64, berarti kita hitung langkahnya, yaitu 6 ke samping kanan di polisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah akan jauh ya, terus 4 ke atas, 1, 2, 3, 4. Ternyata titiknya di sini dan tidak sampai di R, berarti tidak akan tertangkap. Atau bisa kita cari dengan cara menghitungnya, yaitu dengan cara tadi titiknya 2,-1. Berarti kalau kita mau tentukan posisi bergesernya polisinya dengan menggunakan translasi 64, yaitu dapatnya 8,3 titiknya. Jadi tidak sama dengan R ya, sedangkan R tadi adalah di sini 3,5. Jadi tidak sama ya antara jarak pergeserannya Pak Polisi dengan pencurinya. Pencurinya itu posisinya sekarang di 3,5, sedangkan polisinya jika menggunakan translasi 64 posisinya ada di 8,3. Jadi tidak sama posisinya, maka berarti pencurinya tidak tertangkap ya. Jawabannya tidak untuk yang B. Untuk yang C, tentukan pasangan bilangan sebagai translasi yang harus dilakukan polisi tersebut agar dapat menangkapnya. Ya berarti posisinya ini aksennya itu harus yaitu sama dengan R, yaitu harus 3,5 ya. Seperti itu. Berarti kalau kita hitung, kalau ini titiknya tadi asalnya 2,-1 yaitu di sini ya. Maka supaya 3,5 berapa translasinya, yaitu berarti tinggal kita kurang ya untuk mencari translasi. 3 dikurangi 2, lalu 5 dikurangi -1, yaitu hasilnya 1,6 translasinya. Seperti itu. Atau kalau kita geser ya, supaya dia ada di titik R, berarti tinggal kita geser berapa? 1 langkah ke kanan, lalu naiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu berarti 1,6 translasinya. Seperti itu kalau untuk kita geser di gambar. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.